Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Seruyan. Di sini saya akan memaparkan membuat diagram trapesium usia. Kini merupakan trapesium usia saya dari mulai usia sekolah sampai usia aktif atau kerja. Dan saat ini saya sudah berusia 34 tahun dan juga usia pensiun saya nanti 60 tahun. Peristiwa menuansa positif. Sejak sekolah, saya aktif mengikuti kegiatan Eskul Pramuka, mewakili tingkat kabupaten mengikuti kegiatan Jambore khususnya di provinsi di Jawa Timur. Saya sering menjadi tutor sebaya dalam kegiatan-kegiatan pramuka. Selain itu, saya selalu peringkat kelas dan selalu mengikuti cerdas cermat dan menjadi paskibraka di tingkat kabupaten saya. Peristiwa bernuansa negatif. Kejadiannya ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMP. Saya dan teman satu kelas dihukum di lapangan basket oleh guru biologi. Saat dihukum karena kesalahan dari teman sekelas saya, banyak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru biologi. Akhirnya kami semua kena dipanaskan selama 2 jam dan kaki saya dipukul dengan penggaris oleh guru biologi. Semuanya merasa kepanasan dan merasa kesakitan satu kelas saya. Adapun di sini pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan saya di sana? Yaitu peristiwa-peristiwa positif yang membuat saya menjadi percaya diri dan bangga dengan diri saya sendiri dengan segala prestasi yang saya miliki. Dan peristiwa-peristiwa negatif yang membuat saya down dan menjadi berpikir negatif terhadap guru saya. Pertanyaan yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa yang terlibat di dalamnya yaitu teman saya, guru, dan orang tua saya khususnya yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada saya, baik saya saat sedih, lelah, dan kurang bersemangat. Pertanyaan yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dampak emosi yang saya rasakan sekarang ketika teringat hal positif, saya merasa bahagia, percaya diri, dan penuh cinta. Namun ketika teringat hal negatif, saya merasa sedih dan kecewa. Pertanyaan yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Iya, karena masa sekolah adalah masa di mana saya banyak belajar. Hampir semua waktu saya gunakan untuk belajar dan khususnya juga membantu orang tua di ladang. Masa saya tumbuh dan berkembang bersama orang-orang yang sangat menyayangi saya, sehingga banyak momen berkesan yang saya ingat selama masa itu, baik dari orang tua, guru, dan teman. Masa tersebut sangat mempengaruhi perjalanan hidup saya hingga sekarang. Dari orang tua, saya belajar kesederhanaan dan kegigihan karena saya tahu bahwa orang tua saya hanya seorang petani. Dari guru, saya banyak belajar hal, terutama karakter beliau yang mempengaruhi cara mengajar saya saat ini. Sedangkan dari teman-teman saya, belajar bersosialisasi dan juga mampu berkolaborasi, tukar pendapat atau pikiran. Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Menurut saya, peran sebagai guru anak-anak adalah peristiwa didik peserta didik sesuai jenjang itu memiliki karakter banyak masing-masing dan dalam pencarian jati dirinya. Guru memiliki peran yang penting untuk menjadi idola dan teladan yang baik bagi peserta didik yang sedang dalam pencarian jati dirinya. Seperti yang kita ketahui, walaupun kita sebagai seorang guru, anak kita pasti lebih mendengarnya. Untuk itu, manfaatkanlah untuk menjadi role model yang baik untuk peserta didik kita. Guru merupakan role model yang baik
bagi muridnya. Belajar yang bermakna adalah belajar ketika peserta didik kita menemukan, merasakan, dan mengekspresikan. Yang kedua adalah peran seorang guru dikaitkan dengan trapesium seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara melalui sistem Among, yaitu yang pertama, guru harus bisa menjadi teladan, karena teladan tersebut akan mempengaruhi karakter peserta didik dan akan selalu diingat oleh peserta didik, seperti halnya Ingarso Sung Tulodo. Yang kedua, guru harus mampu membangun semangat peserta supaya mampu terus menggali potensinya yang ada pada dirinya, seperti halnya Ingmadio Mangunkarsa. Yang ketiga, guru harus mampu memberi motivasi pada peserta didik agar mereka terus bersemangat dalam menerapkan tuntunan positif yang ditanamkan oleh guru, seperti halnya Tutwuri Handayani. Khususnya untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Yaitu guru adalah penuntun murid. Murid belajar banyak hal dari seorang guru, maka segala tindak tutur guru harus bisa memberikan makna yang positif bagi guru, bagi murid. Karena peran guru akan selalu dikenang dan mempengaruhi karakter murid. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Khususnya saya sebagai seorang guru, tanamkan pada peserta didik bahwasannya murid bukanlah suatu subjek. Artinya, saya tidak boleh menjadikan peserta didik untuk dijadikan seperti robot yang harus pintar dan harus melakukan semua yang diprogramkan dalam pikiran dan kehidupan nyatanya dengan sosial dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mewujudkan peningkatan kemandirian murid dalam belajar, memunculkan ide-ide dan menanamkan karakter positif di sekolah. Yang ketiga, membuka ruang kolaborasi antar sesama rekan sejawat di lingkungan sekolah. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktek, baik untuk rekan guru, orang tua, murid dalam melakukan pengembangan diri untuk peningkatan mutu pendidikan ke arah merdeka belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, saya sebagai planner mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Organizer, mengarah kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, dan evaluator, menganalisis tingkat keberhasilan proses pembelajaran kepada murid. Peran yang saya mainkan untuk menggerakkan rekan guru yaitu memotivasi rekan sejawat aktif dan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran serta berkolaborasi. Peran selanjutnya untuk menggerakkan komunitas sekolah yaitu menciptakan suasana secara kekeluargaan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru hebat se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.